Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 1 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di keluarga Buana yang sedang mengadakan syukuran tentang kehamilan si Lipiul. Di sisi lain, semua tamu sudah pada berkumpul. Di situ keluarga Pasa dan juga Pajar dan semua rekan-rekan kantornya pun datang semua. Dan di sisi lain, di situ karyawan Pajar yang telah memulai untuk wawancara pertama bahwasanya syukuran tentang kehamilan si Lipiul telah akan dimulai, dan dimulai untuk mewawancarai adalah Lipiul sendiri. Singkat cerita, di situ terlihat Lipiul naik ke panggung, dan di situ Lipiul pun berkata kepada rekan-rekannya bahwasanya dirinya sangat senang dan bahagia sekali karena aku sedang mengandung. Di sisi lain, di situ suaminya Ronay Buanay yang sangat kebingungan karena Ronay tidak yakin bahwa Lipiul itu istrinya tidak hamil karena Roni sudah tahu dengan surat-surat dari dokter tersebut. Singkat cerita, di situ terlihat di laptopnya si Kelvin. Dan di sisi lain, di situ Kelvin sedang melihat di sebuah laptop karena acara ini langsung ke media. Di sisi lain, di situ Kelvin berkata, pakai acara syukuran juga dimeriahkan. Jangan-jangan tetangga mempunyai kucing kawin pun langsung diselamatkan dan di acara meriah seperti itu. Itu sangat kampungan sekali, ungkap Kelvin berkata sendiri, karena Kelvin sangat muak dan jengkel ke keluarga Buana, apalagi ke Dewa dan juga Pasa ya guys. Di sisi lain, di situ singkat cerita untuk acara yang kedua yaitu Mamah Parah yang telah naik ke panggung tersebut, dan Mamah Parah pun mengatakan hal yang sama kepada semua orang. Di situ terlihat Tante Merlin karena tidak ingin melihat para Buana sedang wawancara di atas panggung, namun Neratu melihatinya. Dan di situ para Buana mengatakan seperti Lipiul bahwa anaknya telah mengandung. Di sisi lain, aku sebentar lagi akan mempunyai cucu. Di situ Nana dan juga Suketi yang tebakannya sangat hebat sekali bahwa Lipiul itu bukan hamil karena dia punya penyakit MA. Di sisi lain, pemeran baru ini sebuah dokter perawatnya Neratu yang telah ada di keluarga Buana. Di situ kebingungan terus saudara Ronay Buanay, dan singkat cerita di situ terlihat Suketi pas melirik ke kanan, tiba-tiba terlihat sebuah kertas yang tertimpa oleh sebuah kerembong ya guys. Di sisi lain, Suketi mengambil kertas tersebut. Dan di situ Suketi berkata, ini surat apa? Dan pas dilihat, namun Suketi tidak mengetahui bahwa itu surat apa, dan Suketi akan mengasihkan kepada para Buana. Singkat cerita, Suketi memasukkan surat tersebut ke dalam amplop dan akan dikasihkan kepada Bu Para. Di situ Suketi langsung berjalan, dan para Buana sedang berkata dan bicara kepada seluruh teman-temannya dan rekan-rekannya Lipiul bahwasanya sebentar lagi aku akan mempunyai cucu dan minta doa dari kalian agar kehamilan si Lipiul selamat. Di situ Suketi tidak panjang lebar langsung mendatangi Mama Bu Parah yang sedang ada di panggung, dan di situ langsung Suketi pun mengasihkan surat tersebut kepada Bu Parah. Oke guys, singkat cerita setelah Suketi mengasihkan surat tersebut, Bu Parah marah karena dia sedang wawancara, jangan diganggu. Di sisi lain, di situ masih di kantornya Kelvin yang masih memantau di sebuah laptop dengan acara ini. Namun setelah Kelvin melihat di acara
keluarga Buana, tiba-tiba Roni yang memanggil Suketi untuk mengembalikan surat tersebut. Namun Suketi tidak menghiraukan dan Suketi langsung memaksa untuk mengasihkan ini kepada Bu Parah. Singkat cerita, setelah itu Bu Parah sedang wawancara dan Suketi pun datang untuk mengasihkan surat tersebut dan setengah memaksanya. Dan setelah itu Bu Parah terus menguntarkan dan meminta kepada rekan-rekannya untuk berdoa agar Lipiul selamat yang sedang mengandung. Singkat cerita, di situ para Buana melihat surat tersebut dan di situ para Buana pun terkejut setelah membaca surat itu, dan kata-kata yang tadi pun sangat bingung karena diisi surat itu adalah Lipiul tidak hamil, dan di situ sangat kaget dan bingung harus gimana mengatakan hal ini. Dan di sisi lain, setelah Bu Parah bengong, tiba-tiba Lipiul dipanggil dan berkata, "Coba baca sama kamu surat ini. Kok kamu tiba-tiba mendapatkan surat kehamilan kamu dari mana?" Di situ Lipiul sangat bingung sekali dan tiba-tiba Roni pun langsung mendekati istrinya ke atas panggung, dan Dewa dan juga Nana pun sama mendekati mamanya karena sangat kaget sekali. Ada apakah Mamah Parah kok tiba-tiba sedang wawancara malah dia terdiam. Di adegan selanjutnya di situ Dewa, Roni pun langsung mendekati Mamah Parah dan Mamah Parah pun langsung menjelaskan semuanya. Suketi telah mengasihkan surat tersebut. Diisi surat ini Lipiul tidak hamil dan semua sangat bengong Neratu, dan terus di situ Tante Merlin pun sangat terkejut karena mendengar perkataan-perkataan bahwa Lipiul tidak hamil, apalagi Pasa dan rekan-rekannya. Singkat cerita, di situ setelah Dewa mendekatinya, langsung Dewa pun mengambil surat itu dan berkata kepada Lipiul, "Kok bisa kayak gini Lipiul? Coba kamu kemarin surat yang diambil kamu ambil, masih ada enggak?" Singkat cerita, Dewa menyuruh Lipiul untuk mengambil surat tersebut di kamarnya. Oke guys, di adegan selanjutnya keterkejutan para Buana sangat malu sekali karena udah wawancara bahwa anaknya sedang hamil namun gagal dan merasa malu dan kecewa. Singkat cerita, terlihat Lipiul setelah mengambil surat dan surat tersebut dibaca oleh Dewa Buana. Setelah dibaca surat itu, ternyata yang hamil adalah Nana, bukan Lipiul. Ini ada kesalahan teknik ya guys, karena surat dua itu diambil, yang satu oleh Lipia dan yang satunya oleh Ronai Buanai, dan surat diambil oleh Pia dari dokter itu untuk Nana Buana, dan yang diambil oleh Ronai Buanai itu adalah untuk istrinya. Di sisi lain, setelah mendengar bahwa Lipiul tidak hamil dan Dewa telah menjelaskannya kepada semua para undangan, dan di situ Pasa, Pajar dan Tante Merlin semua sangat terkejut sekali karena keterkejutan Pasa setelah Dewa mengatakan bahwasanya Lipia tidak hamil, yang hamil adalah Nana Buana, yaitu istri aku, ungkap Dewa kepada semua orang. Dijelaskan seperti itu. Singkat cerita, setelah Dewa berkata seperti itu, Kelvin yang lagi memantau pun terkejut karena kok bisa Nana hamil, padahal Nana sebentar lagi akan mati karena dengan penyakitnya. Di situ Nana pun terkejut setelah suaminya Dewa Buana menjelaskan bahwa yang hamil adalah kamu, dan keterkejutan Nana membuat Nana dan Dewa bahagia. Di sisi lain, Kelvin sangat marah besar karena mendengar Nana hamil lagi, bukannya punya penyakit kanker. Singkat cerita, semua Pasa, Pajar, Tante Merlin, seluruh para tamu undangan mengatakan selamat kepada Nana, dan di situ terlihat Lipiul depresi dan sangat kecewa sekali karena kegagalan kehamilannya membuat dirinya sangat malu sekali karena wawancara ini sudah masuk ke media, ke seluruh teman-teman dimanapun berada. Dia pun tahu kekecewaan para Buana setelah tahu bahwa anaknya Lipiul tidak hamil. Singkat cerita, Lipiul masuk ke kamar dan Roni menenangkan hatinya dan juga Bu Parah.
Namun di situ setelah ditenangkan Lipiul oleh para buana dengan suaminya Ronai Buanai, singkat cerita di situ para buana mendatangi dewa yang sedang bahagia bersama Nana karena dengan kehamilannya. Di situ Bupara langsung masuk ke kamarnya dewa dan juga Nana, dan Bupara berkata, "Dewa, tolong kasih tahu istri kamu karena Nana sedang mempunyai penyakit. Apalagi sekarang Junior masih kecil, kok bisa Nana hamil lagi?" Di sisi lain, para buana telah menjelaskan kepada dewa dan para buana menyuruh dewa untuk menggugurkan kandungannya Nana karena Nana di pikiran para buana adalah penyakit kanker. Di sisi lain, baru pemeriksaan pertama memang gul, nanti takut yang kedua tidak gul. Semua kata-kata para buana kepada dewa telah menyinggung dewa dan juga Nana. Apakah dewa akan menuruti ibunya dengan kata-kata bahwasannya Nana harus menggugurkan kandungannya karena Nana mempunyai penyakit? Apakah Nana dan dewa akan bertahan? Dan disitu terlihat Bupara pergi dari kamarnya dewa buana. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.